Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, sepuh bin sepuh yang saya muliakan, Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa serta para pemirsa yang insya Allah dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur jamaah sekalian, di awal tahun 2024 kita awali kajian hadis sebelum salam. Mudah-mudahan semakin istiqomah, semakin semangat ya, dan masih menyelesaikan bab-bab akhir di kitab sebelum salam. Nanti masih beberapa bab ini ya, masih terkait dengan akhlak dan sikap-sikap kita, intensitas kita dalam bermuamalah, di dalam bermasyarakat, bersosial di tengah-tengah kehidupan kita. Kali ini jamaah sekalian, hadis tentang larangan saling mendengki dan sebagainya. Ini banyak ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, jawab sapa Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi salasa marrat. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqir akhahul muslima. Ya, Masya Allah. Rasulullah bersabda, la tahasadu. Nah, ya, jangan saling hasud. Walaupun hasud ada dua, ada hasud yang dilarang, ini yang dilarang, ya. Tapi ada juga hasud yang dipuji, hasud yang disunahkan. Apa itu? Yaitu hasud terkait dengan keinginan kula jenengan ketika orang lain berbuat baik. Di sini ada satu hadis, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasud kecuali, tidak dibolehkan hasud kecuali dua perkara. Iri dalam kebaikan maksudnya ini ya. Satu, rajulun atahullahu malan ya, fasullitu ala halakatihi fil minal haqqi fil haqqi. Jadi yang pertama yang patut kita hasudi, kita iri adalah seseorang yang diamanai oleh Allah rezeki yang banyak, diberikan kekayaan, lalu digunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan ya, dalam kebenaran ya, untuk kebutuhan ya, untuk sirkulasi keuangan ya, untuk sedekah ya, untuk infak jariyah dan sebagainya. Yang kedua, hasud yang dipuji itu adalah warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Iri terhadap orang yang punya ilmu ya, punya hikmah, punya kebijaksanaan, punya apa ya, kepinteran, kepandaian, ngerti ya. Lalu kemudian kepandaian dan ilmunya itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu yang kita iri. Jadi misalnya di sini ada Alvan, biasanya kok ngaji, dakwah ke sana kemari, wah itu kita iri. Atau si Alvan tak kira pemain futsal, ternyata pendakwah misalnya seperti itu. Maka kita harus bisa seperti dia. Itu namanya hasud dalam kebaikan. Ya, bagaimana agar saya bisa mencontoh kebaikan-kebaikan mereka. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, la tahasadu. Kemudian wala tanajashu. Tanajus itu beda dengan pakai sin ya, pakai sin tanajasu saling najis.
Tapi kalau najas pakai shin itu orang yang memuji berlebihan, ya, untuk mendapat apa ya, respectnya, untuk mendapat simpatiknya, ya. Jadi sudah tua dibilang muda, wah Pak Khozin itu gemoy, padahal keceng. Nah, itu tanah jasu itu, dan tujuannya mengenyek, apa mengenyek itu ya. Ya, jadi orang sudah tua dimudah-mudahkan, ya, terus ya begitulah. Ya, atau barang dagangan, ya, yang tidak disampaikan sebagaimana mestinya. Itu. Jadi ini tanajus. Wala tabaghadu, dan tidak boleh saling emosi, saling marah antara satu dengan yang lain. Ojo tukaran. Hanya masalah beda pilihan. Nah, ini lagi rame-ramenya saling pecat-memecat ini. Saya baru dikasih tahu Mas Erwin, iya ternyata rame. Dan setelah saya share di grup TikTok saya, puluhan ribu yang follow. Ya, ini Insya Allah. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan dua tidak masalah. Yang ini nggak tahu ini ya. Saya ingat betul ketika beberapa tempat saya pernah sama beliau, ya Marzuki Mustamar itu. Ilmunya memang luar biasa. Paling saya terkesan itu ketika sama-sama ngisi di pondok pesantren daerah Nganjuk itu. Ya Allah ya, ilmunya sangat tinggi sekali. Saya kira tahulah tempatnya bagaimana harus berpolitik dan bagaimana antara mencampur adukan atau tidak. Memang saat-saat seperti ini sangat rawan ya. Rawan ini anak rawan soro. Ya, wala tabaghadu, jangan saling emosi, saling marah ya. Saling tukaran, gegeran. Pada muslimin kok. Wala tadabaru, dan jangan saling memalingkan muka. Apa ya, melengos, cara bahasa Jawa ini melengos. Ya, jangan saling mengungkuri, jangan saling melengos atau dengan yang lain. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan saling apa ya, sesuatu yang sudah dibeli saudaranya jangan dibeli. Jadi misalnya ada sepeda motor mau arep dibeli Pak Edi, nah nek seluruhnya harus dibeli Pak Edi ya ojo dinyang. Wis kena aku ae. Iki Pak Hayat iki regane tinggi. Wah. Ya, itu juga tidak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi hamba Allah, rajin menyembah Allah, tapi juga jaga ukhuwah kita untuk mendapat ridha Allah. Jadi jangan sampai kalau jangan rajin sholat, tekun ibadah, istiqomah tilawah, tapi nggak akur karo sedulur, nggak bisa menjaga ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah itu. Kenapa? Karena di sini lanjutannya al muslimu akhul muslim. Ya, seorang muslim satu dengan yang lain itu bersaudara. Jadi kal jasadil wahid, koyok dini tubuh yang satu. Aku ini satu ini aja dihubung-hubung no. Nah, memang satu tubuh ya. Itu ya, ini masya Allah ya. Muni Amin, saya namanya Pak Amin kon ganti selama pemilu. Ya Allah, masya Allah ya. La yazlimuhu, karena kita ini bersaudara, maka haram hukumnya saling menzolimi. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh saling menghina. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh saling merendahkan. Ya, itu faisi wa gembul ya jadi kacang-kacang no itu. Ya, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Itu isyaratnya adalah bahwa menunjukkan bagian dari takwa, menjaga kerukunan, tidak saling bermusuhan, itu bagian dari takwa Allah. Maka Rasulullah melanjutkan at-taqwa hahuna sambil berisyarat di dadanya sebanyak 3 kali. Ya, didingi tok dadanya sebanyak. Artinya takwa itu di hati. Nah, untuk menunjukkan takwa kita ini baik atau tidak, ya dari amaliyah kula jenengan. Ya, itu seperti itu. Wa yushiru ila sadrihi salah sama. Ya, itu bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslima. Cukuplah dikatakan orang itu remeh, hina di mata Allah, ya,
ketika orang itu meremehkan saudaranya muslim. Cukuplah dikatakan orang itu buruk perangainya, jelek sifatnya, kalau ambek podo muslimi wae saling menghina. Kenapa? Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim satu dengan yang lain itu haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Tidak boleh saling membunuh, ya kan? Wa maluhu, dan harta bendanya, nggak boleh saling mencuri, menggosok dan sebagainya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ya. Jadi jangan dihina-hina. Mereka punya harga diri, jati diri di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, hadis ini Masya Allah ya, diriwayatkan banyak ini, dari Muslim ada, dari Imam Ahmad ada, Ibnu Majah, Baihaqi ya, dan masih banyak lagi. Ini menggambarkan bahwa hadis ini sangat kuat di dalam mengajarkan kula jenengan agar menjaga ukhuwah ya secara kuat, agar senantiasa dengan kekuatan umat Islam menjaga persatuan dan kesatuan ya, sama-sama satu tujuan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapat ridhonya, barokah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji milikmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa yang pengasih penyayang, curah limpahkan rahmatmu kepada kami. Dengan rahmatmu ya Allah, ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ampuni anggota keluarga kami, ya Allah, suami atau istri kami, putra-putri kami, dan seluruh jamaah kami, ya Allah. Dan Engkau kabulkan hajat-hajat kami, Engkau terima amal ibadah kami, Engkau terima taubat kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Rabb, kami mohon kehadiratmu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah, untuk zakat, infak, sedekah, ya Allah. Berkahi lipat gandakan ya Allah bagi hamba-hambamu yang tasarrufkan untuk sedekah, infak jariah, ya Allah. Memberikan barokah fid dini wad dunya wal akhirah sekeluarganya, ya Allah. Ya Allah, dan berikan kami dalam hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang senantiasa Engkau berikan barokah, hidup yang senantiasa sehat walafiat, umur yang barokah, keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah, haji, umrah, ya Allah, berziarah ke makam Rasulullah, salat berjamaah di Masjidil Haram, berjamaah di Masjid Nabawi, berdoa di tempat-tempat mustajabah di tanah suci-Mu, ya Allah. Ya Allah, suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah, dan terimalah amal-amal ibadahnya orang-orang yang sudah mendahului kami di alam barzah, ya Allah. Abah Karmin, Abah Afgon, dan seluruh yang sudah mendahului kami yang tidak bisa kami sebutkan, ya Allah, termasuk istri kami, istri saya, ya Allah, Baja Siti Alfiah, ya Allah, dan sedaya yang sampun sumare di alam barzah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.